Nah, kita masuk ke video mata pelajaran PKN part 2. Nah, di situ silakan kalian pahami teks tentang Pak Made, cerita tentang Pak Made dan Pak Tony yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Walaupun mereka memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita adalah yang lebih baik. Setiap pekerjaan sama, yang penting dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua. Pancasila apa bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua dari Pancasila itu adalah mata rantai. Mata rantai itu berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Adapun makna-makna dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Setiap manusia setara, sejajar. Kita tidak boleh melihat manusia itu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan warna kulit, berdasarkan harta atau materi, berdasarkan suku, budaya, itu tidak boleh karena di mata negara, di mata Tuhan kita semua sama. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, kita anti penjajah. Keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itu adalah makna-makna dari sila kedua Pancasila. Nah, contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari itu pertama di lingkungan keluarga. Salah satunya, setiap anggota keluarga itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Sudah sering kita ingatkan bahwa ketika kita ingin meminta hak kita, ingat kewajiban yang terlebih dahulu harus dilaksanakan, baru kita bisa meminta hak kita. Nah, yang di lingkungan sekolah contohnya menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahkan uang sekolah. Itu adalah salah satu contoh-contoh sikap yang mencontohkan menerapkan sila kedua Pancasila. Dan di lingkungan masyarakat itu salah satunya berlaku sopan terhadap orang lain, membantu korban bencana alam, itu juga termasuk dalam penerapan sila kedua. Nah, di sini juga ada teks. Kalian silakan pahami teks. Dayu tidak mau sekolah. Apakah sikap yang dilakukan Dayu itu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ya, itu tidak termasuk karena di situ dijelaskan Dayu tidak ingin ke sekolah karena dia merasa diejek dengan temannya. Nah, itu merupakan mengejek orang lain, itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sila kedua Pancasila. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita juga bisa belajar nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Dari seorang dokter anak, kita belajar bahwa kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Nah, biasanya juga di dalam sebuah lingkungan kelas itu semua warga di kelas itu membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu biasanya berisi peraturan-peraturan apa aja yang harus kita laksanakan ketika berada dalam kelas. Nah, dibuatnya kesepakatan kelas atau peraturan-peraturan dalam kelas itu bertujuan untuk agar setiap warga yang ada di kelas itu dia merasa nyaman. Dengan merasa nyaman itu, seseorang berarti dia merasa dihargai. Ketika kamu bisa menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Nah, masih ingatkah kalian dengan cerita Kupi yang berjudul Taman Bermain yang Hilang? Nah, adapun pesan moral di cerita tersebut, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan.